Selamat datang di Ikomcast Media TV Film bersama aku Alia dan teman aku Habibah. Nah, tema kali ini kita mau angkat topik apa sih? Di episode kali ini kita bakal membahas nih program Kampus Merdeka. Banyak banget dong Al yang penasaran. Pasti sih. Nantikan keseruannya ya. Tonton sampai habis. Oke, di sini kita udah ada 3 narasumber nih yang bakal ngejelasin apa aja sih program pertukaran mahasiswa ini. Boleh perkenalan dulu kali ya, dari mana dulu ya Al? Dari ini hijau, universitasnya sama ya? Beda dong. Oke, ternyata. Boleh kali perkenalan dulu? Oke. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Syafa Aura Ramadhania, biasa dipanggil Syafa. Aku berasal dari Jakarta, tepatnya dari Universitas Nasional angkatan 2020. Dari Jakarta. Lanjut Kemana lagi ya? Yang paling ganteng dulu kali Oh, ya. boleh. Cowok sendiri ya di Iya, sini. cowok sendiri. Boleh. Oke, makasih ya. Oke, perkenalkan nama aku Ulumul Huda. Teman-teman bisa panggil aku Huda. Asal universitas dari Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Semangat. Ya. Dan jurusannya sebenarnya bukan dari ilmu komunikasi, tapi dari sosiologi dan antropologi angkatan 2021. Oh, dari antropologi. Tapi Siap. mau belajar ilmu komunikasi berarti ya, mau Benar. PMM ke sini. Oke, yang terakhir. Oke, boleh. Terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya kenalin, aku Mutiara Cahaya Medanti. Aku biasa dipanggil Ara. Aku dari Universitas Islam Nusantara dari Bandung, dan prodi aku sama kayak kalian dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Oke. Nah, teman-teman kan udah sekitar 3 bulan kali ya di sini ya. Ya. Pastinya ada perbedaan dong sama asal daerah. Mau Betul. ceritain gak sih apa sih perbedaan yang teman-teman rasain setelah ada di Padang? Siapa dulu? Boleh yang paling Boleh, ganteng dulu? mau sweet dulu boleh. Boleh. Oke, kalau dari aku perbedaan dari Semarang ketika datang ke Padang itu sebenarnya banyak sih ya perbedaannya, mulai dari tutur bicara, dari bahasa, Oh iya. kemudian dari makanan, dan juga dari suasana juga ya gitu ya. Oh. Kalau misalkan kalau aku di Semarang itu kan kita pakai bahasa Jawa, wong Jawa gitu. Oh iya. Kita kan bahasa Jawa kira nggak aneh kan, rada Oh, aneh. boleh translate-nya? Ya kalau nggak pakai bahasa Jawa rasanya agak susah, Oh. ya, agak beda gitu kan. Karena di sini pakai bahasa Minang, jadi harus Iya. menyesuaikan gitu kan. Ya bisa bahasa Minang gitu kan. Kemudian juga dari makanan-makanan. Karena aku di Jawa, khususnya di Semarang itu terkenal sama makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang bumbunya tuh nggak terlalu kental seperti di sini gitu. Karena di sini kan bumbu tuh salah satu hal yang penting dalam unsur Masakan. makanan ya, Iya. dalam masakan gitu yang kayak Yang ada harus pedasnya meledak gitu ada, ya, iya. manisnya, asinnya itu kayak semua tuh lengkap, pakai lengkap dalam satu makanan itu. Kemudian juga dari suasana dari Semarang itu kota yang suatu kota besar yang makin malam tuh makin ramai dan suasana tuh makin enak gitu. Beda kalau di Padang sini mungkin karena daerah Unan juga, daerah kampus ya, usia. Daerah atas ya. Ada Daerah tinggi atas. gitu ya. Iya. Iya, jadi kayak Satu terjauh. Makin malam makin makin serem. makin sepi gitu Iya, ya. sepi. Itu sih, dan tapi so far bisa lah menyesuaikan dari Jawa ke Sumatera, especially di Padang ini gitu. Tapi bener-bener culture shock atau gimana? Culture shock tuh pasti ada ya, karena kan perbedaan yang kita rasakan itu mungkin nggak cuma aku, mungkin Syafa, mungkin Ara juga sama. Tapi ya bagaimana cara kita untuk menyesuaikan hal itu ya, karena kalau kita nggak menyesuaikan kan bakal susah juga ya. Kalau masalah sama diri sendiri kayak nggak nyaman dan lain sebagainya itu pasti ada, tapi mencoba untuk bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Tadi aku menggarisbawahi makanan. Iya, makanan. Makanan apa aja yang udah pernah dicoba di sini? Banyak sih Banyak ya, banyak. Tapi mungkin salah satunya karena emang namanya Sumatera tuh terkenal sama pedesnya kan. Jadi Iya, kayak benar. bumbunya itu benar-benar kuat banget gitu di rasa aku yang orang Sunda gitu, notabene kayak sama aja kayak Jawa, nggak jauh beda, manis. Terus datang ke sini tuh ngerasa kayak santannya banyak banget ya kan. Itu benar. kita bikin baru aja seminggu di sini tuh ngerasain santan tuh langsung kayak gitu. Sekarang tuh langsung habis gitu loh, karena kan kita sering kemasukan makanan yang minyak-minyak segala Iya. macem, kayak gitu sih kalau dari aku. Seminggu udah jatuh sakit? Enggak kan? Enggak sih, enggak, masih Juga aman. lebih sehari mungkin ya. Iya bisa. Sama aja ya. Iya. Apa yang paling menarik lah
favorit aku apa ya di sini ya? Sate Padangnya kah? Beda. Nasi Ah, Padang. iya, aku juga sebenarnya kaget Sama pas nasi nyobain Padang. sate Padang, bener. Karena kan kalau di aku di Sunda itu sate Padang itu pasti kayak bumbunya kacang ya. Oh iya. Nah kalau di sini tuh bumbunya kuah kuning. iya kuah kuning gitu. Terus ada satu hal makanan yang aneh juga. Di sini aku pas nyobain ayam geprek ya, itu tuh bukan digeprek gitu, Tapi cuma dipukul iya, kayak biasa iya. aja. Kan kalau di sana tuh ayam geprek tuh bener-bener kayak ya bener Sampai digeprek, hancur, iya sampai iya, hancur dan iya, iya. disatuin sama sambalnya gitu. Kalau udah suka makanan apa? Di sini suka sama masakan rendangnya sih, karena kan Rendang. asli Iya. Minang gitu ya, Iya, asli asli Minang. ya. Kemarin udah coba rendang khas di Payakumbuh, di Bukit Tinggi dan di Padang juga. Jadi kayak sama-sama Minang tapi walaupun berbeda-beda, mungkin ada ciri khasnya masing-masing, Iya, tapi benar. semuanya tuh enak gitu. Jadi kayak lebih enak rendang asli sini gitu ya, mungkin karena memang masih original dari Sumatera, dari Minang gitu ya. Tadi bilang udah ke Bukit Tinggi, mencoba makanan di Bukit Tinggi, Payakumbuh. Berarti udah jalan-jalan juga ya di sini? Udah dong. Udah kemana aja? Beda-beda sih. Beda-beda. Gimana sih, Mbak? Oh beda-beda. Iya. Oh, berarti nggak semua anak PMM ikut ke A semuanya, Enggak. terus yang minggu besoknya ke B. Enggak. Oh berarti dipisah-pisah gitu. Bisa. Jadi itu namanya kalau di kegiatan kita namanya Modul Nusantara. Jadi Modul Nusantara ini salah satu kegiatan yang memang harus diikuti dari mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka ini. Jadi biasa dilaksanakan di hari Sabtu ataupun Minggu, Oke. ataupun bisa juga Sabtu dan Minggu kayak gitu. Nah, itu tuh kita dibagi menjadi 7 kelompok ya, 7 kelompok sehingga 7 kelompok ini berbeda-beda destinasi ataupun berbeda-beda. Contoh misalkan kelompokku misalkan hari Sabtu, kelompok Syafa kelompoknya itu hari Minggu misalkan, itu tuh bisa juga. Tapi kadang juga berbarengan sama kayak kemarin kita dari Bukit Tinggi Iya. sama kita gitu. Oh dari Bukit Tinggi. Iya. Betul aku juga orang Bukit Tinggi. Alah. Apa kemana aja main di Bukit Tinggi? Kayak pasti salah satu destinasi yang mencolok itu jam gadang Jam-gadang sih? ya. Iya. Jam-gadang. Jam gadang. Terus ke nginapnya di dekat Jam Gadang. Lumayan dekat dari Lumayan Jam dekat. Gadang, Iya, di soalnya- homestay gitu. Iya. Oh homestay. Makan apa aja di Bukit Tinggi? Oh banyak sih. Aku nyobain nasi kapau sih kemarin. Oh nasi kapau. Iya. Nasi kapau yang di mana? Yang di pasar itu loh. Oh di- iya, yang di Sombong ya. Iya dekat situ. Itu harganya pricey kan ya? Agak lumayan sih. Hmm. Ya. Tapi rasanya juga Oke iya, banget oke. kan? Karena kan ada harga, Ada ada kualitas. kualitas. Bener-bener. Oke, tadi kan Modul Nusantara ya, itu termasuk program MBKM sendiri. Iya. Salah satu programnya. Apa aja sih program yang ada di PMM ini Oke. selain Modul Nusantara ya? Oke, Jadi sorry. Sebelum itu anak PMM di Universitas Andalusia ada berapa orang? total ada 177 orang. Wow, banyak juga ya. Oke. Iya. Oke, jadi dari Modul Nusantara itu kan salah satu kegiatan yang tergabung dalam Modul Nusantara gitu. Selain kita berkuliah, kita kuliah hari Senin, Selasa dan sebagainya, di hari Sabtu ataupun Minggu di akhir pekan itu kita explore Sumatera Barat, namanya Modul Nusantara. Dan di Modul Nusantara itu ada 4 sub kegiatan, ada inspirasi, ada kebinekaan, ada refleksi dan terakhir kontribusi sosial kayak gitu. Jadi kita mengeksplor keindahan alam yang ada di Sumatera Barat, tradisi, kebudayaan dan makanan juga yang ada di Sumatera Barat, sehingga kita yang jauh-jauh nih dari nggak hanya dari Jawa, dari Sulawesi juga ada kita teman-teman dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, Oh, Bali, Papua juga ada Nusa ya. Tenggara. Itu semua lengkap ada di sini. Biasa dikatakan itu kayak miniaturnya Indonesia lah gitu. Kita bisa melihat banyak sekali keberagaman gitu ya, dari suku, bangsa, bahasa, agama gitu. Jadi itulah esensi dari kegiatan kita pertukaran mahasiswa merdeka. Apa sih pengalaman dari ikut PMM ini gitu? Pengalaman gimana nih? Yang gimana? Eh, Karena banyak Ya, benar udah Ya banyak. boleh dirinciin semuanya. Mau jelasin yang mana dulu Ini boleh? kita bakal ada banyak part Iya, di nanti dalam pakai video. Boleh Boleh. dong, itu nggak masalah. Biar bikin penasaran gitu. Iya, benar. Banyak sih pengalaman. Mulai dari Udah. Udah lagi. Oke, kalau pengalaman di PMM ini yang pertama
karena ini merupakan pengalaman pertama buat aku ke Sumatera Barat. Iya. Ya, pengalaman pertama ke Sumatera Barat, dan memang nggak pernah kan sebelumnya ketika di sini ketemu sama LO, karena kita disambut sama LO kita, dan LO pun mahasiswa UNAN juga yang awardee PMM tahun sebelumnya gitu. Nah, kemudian karena ini pengalaman pertama, jadi merasa sangat bersyukur gitu bisa menjadi bagian dari program pertukaran mahasiswa merdeka. Kita datang dari berbagai pulau, berbagai universitas. Ketika kita di sini, kita disatukan dalam PMM 3 Inbound Universitas Andalas. Sehingga ini tuh merupakan satu privilege ya buat kita, apalagi program MBKM ini tidak semua mahasiswa bisa merasakan. Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita mau menjadi bagian dari salah satu program yang ditawarkan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita juga harus komitmen dengan diri kita, mulai dari cara kita mendaftar, kemudian cara kita mengisi berkas-berkas yang diperlukan, mengisi tes-tes yang harus dikerjakan, dan saat pelaksanaan hingga nanti kepulangan kayak gitu. Karena sebenarnya banyak sekali program MBKM di kurikulum Merdeka ini ya, nggak hanya pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi pertukaran mahasiswa Merdeka ini salah satu dari sekian banyaknya program. Karena ada ISMA, terus ada MSIB, kampus mengajar, studi independen, dan lain-lain. Dan pertukaran mahasiswa Merdeka ini salah satu yang mungkin teman-teman ataupun audiens di sini yang menonton juga bisa mencoba untuk bisa lebih mengenal keberagaman yang ada di Indonesia. Pasti. Nah, apa sih trik biar lolos gitu? Kan susah gitu. Nah, apa triknya? Apa yang harus dipersiapkan gitu sebelum ikut PMM ini? Tipsnya kayaknya cuma cepet-cepetan aja kayaknya ya. Cepet-cepetan sebelum kuotanya penuh, jadi kita harus daftar ke situ gitu. Karena di sini saat pendaftaran itu tiap-tiap perguruan tinggi itu punya kuotanya masing-masing. Betul. Jadi nggak semua perguruan tinggi itu sama. Ada yang jatahnya ada yang 1000, ada yang ratusan, dan ada yang di bawah 100 kayak gitu. Terutama bagi kampus-kampus yang memang namanya besar dan banyak peminatnya. Dan salah satunya di UNAN ini juga banyak peminatnya. Kemarin tuh total kalau nggak salah di laman ada sekitar 1.900, hampir 2.000 orang yang daftar, tapi banyak yang kita di sini yang diterima hanya 177 orang gitu. Nah, selain dari tadi ya dari daftar yang siapa dulu, juga sebenarnya yang menentukan itu adalah berkas-berkas kita juga gitu, berkas yang diperlukan. Jadi kalau misalkan ada berkas yang kurang sesuai atau saat scan foto itu kurang jernih gitu ya, goyang gitu, itu jelas ya. bisa menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Kemudian juga kita ada tes juga, setelah seleksi berkas itu ada tes namanya survei kebinekaan dan VCAT. Dari survei kebinekaan itu kita disediakan soal, dilaksanakan secara daring melalui laptop kita masing-masing, tapi dalam keadaan kamera menyala, jadi diawasi langsung dari pusat. Itu ujian tulis gitu. Ujian di laptop, SI. digital. Iya. Jadi kita mengerjakan soal-soal yang disediakan. Jadi itu terkait dengan keberagaman aja sih, terkait sama kayak PPKN mungkin kalau di pelajaran SMA, SMP gitu, terkait bagaimana cara kita merespons keberadaan orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda suku, bangsa, bahasa, agama, ras, dan antar golongan. Jadi dari tes itu untuk mengetahui kira-kira kalau kita dipertemukan dengan orang yang berbeda dengan kita, bagaimana respons kita terhadap orang tersebut. Karena kan untuk menjaga juga keutuhan dari NKRI sendiri. Kemudian juga ada VCAT itu untuk selanjutnya itu tentang psikis kita gitu. Kira-kira nanti siap gak sih ketika nanti kita ditempatkan jauh dari keluarga dan nggak bisa ketemu keluarga gitu kan. Karena kan Jawa, Sumatera juga lumayan jauh ya gitu. Apalagi teman-teman yang dari luar Jawa, misalkan dari Sulawesi, Kalimantan, bahkan dari Papua juga ada di sini. Jadi mental kita pun harus kuat ketika nanti kita sudah diterima gitu. Kita jalankan sebaik mungkin program ini, dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak hanya kita belajar, tapi kita juga mengenal tradisi dan mengeksplor keberagaman yang ada di sini. Berarti teman-teman audiens juga harus teliti ya dalam nyiapin berkas-berkasnya. Jangan sampai
hal kecil yang kayak fotonya nggak buram malah bikin kita nggak lolos Iya. gitu. Terus lanjut. Mungkin kalau dari tips and trick juga nilai ya, itu Oh, nilai perlu iya. perhatikan juga teman-teman karena IPK iya IPK itu kemarin di angkatan kita tuh 2,8 ya. 2,8. Iya. Paling rendahnya 2,8 berarti. Untuk bisa lolos ke PMM ini. Iya, cuma walaupun rendahnya 2,8 pastinya kita nggak tahu ya pesaing atau Iya. pendaftar itu pada berapa nilainya. gitu. Jadi sekira-kiranya ya di angka 3 tuh ya harus Udah aman lah. ya aman lah insya Allah kayak gitu. Makanya itu kan kita juga harus giat juga nih belajarnya gitu supaya bisa punya kesempatan untuk daftar di MBKM. MBKM ini merasa tertekan enggak dong? Enggak. Insya Allah enggak ya. Tapi Paling kayak enggak dong, kayaknya enggak sih kalau tertekan ya. Paling cuma kayak sekedar kangen aja sama keluarga. homesick. Karena mungkin homesick lebih ke arah ke Iya kan? pendekatan Iya. keluarganya yang kurang ya. Kalau bikin Menikmati lah ya. Iya, benar. makalah-makalah gitu ribet apa susah apa gimana? Enggak sih. Enggak sih kayaknya. Masalah itu aman ya. Karena udah biasa juga di kampus Iya, asal benar, kayak gitu benar, mah. benar, benar. Cuman kalau di sini tuh terlalu sering bikin makalah. Oh, iya. Kalau di kampus aku tuh terlalu santai ya dibilangnya. Iya sih, benar-benar. Aku juga baru Di sini ya. tiap minggu kan ya? Pasti Iya, yang bener. bikin makalah tuh setiap hari tuh ada gitu kayaknya. Ada Bikin juga kelas yang dimana walaupun gak presentasi tetap Bikin makalah, Iya, iya, itu betul. suatu culture shock sih. Ah, iya. Jadi kayak ambis banget di sini gitu. Oke, setelah panjang banget ya tadi Iya. katanya sekarang pembukaan PMM 4 ya? Iya, sedang Betul. buka Nah, pendaftaran. mungkin buat audiens yang tertarik nih bakal daftar di PMM 4, boleh nih dikepoin Instagramnya ada ya? Ada pertukaran mahasiswa merdeka. Kita juga punya Instagram Iya, sendiri loh. kita juga bisa PMM nih, Unan. Jadi ya. Di sini, di sini. Nanti punya yang editing harus ada ya. Betul. Iya, jadi bisa juga untuk tanya-tanya kita, nanti kita jawab seputar dengan persiapan pertukaran mahasiswa Betul. merdeka angkatan ke-4. Basic. Apa sih pertimbangan kalian kenapa kalian beli Unan gitu? Oke. Coba dulu nih. Oke, kalau dari aku ya. Pertimbangan aku di Unan mungkin pertama kali aku ngelihat univ di Sumatera. Karena kan awalnya tuh aku kira PMM ini tuh kita bisa ngambil di kota kita. Oh Gitu. Karena tadinya juga aku mau ngambil karena aku dari Sunda nih, dari Bandung, pengen ngambil ke Jawa tadinya. Tapi ternyata tuh nggak bisa. Aku baru tahu gitu. Makanya bener-bener kayak kalau misalkan anak-anak kalian gitu yang pengen ikut PMM, sebelum kalian daftar tuh kalian coba search dulu gitu. Iya. PMM tuh apa sih gitu kan. Nah, jangan sampai kayak aku gitu karena dari pas awal aku daftar tuh aku kesalahan aku di situ karena aku nggak tahu kalau ternyata univ yang kita pilih itu harus di luar pulau yang kita tempati ya domisili kita. Nah akhirnya karena berhubung orang tua aku dari Sumatera juga gitu, nah akhirnya kayak udah aku diizinin untuk di Sumatera. Nah terus kenapa aku milih Unan? Pertama pas aku search Unan tuh kayaknya bangunannya unik. Oh iya. Iya karena bener unik banget gitu dari kampus-kampus yang lain tuh kayaknya Unan tuh bener-bener unik gitu karena pas Unan tuh kayak gedung Harry Potter gitu loh. Aku Bisa kan dibilang gedung Iya. Power Ranger. Oh gitu. iya bisa ya Power Ranger juga bisa. Ya, kayak Batu gitu. semua kan Iya, bangunannya makanya kayak unik aja gitu ngeliat Unan tuh gitu. Dan juga aku ngeliat aktivitasnya juga bagus kan di Iya. sini. Oh dari aku itu. Oke lanjut. Dari aku sendiri milih Unan karena ini kan Padang jadi kampung bunda gitu. Oh jadi Bunda-bundanya bundanya dari ada. Padang. Jadi bunda kayak ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa deh kalau ke situ gitu. Selain itu juga temanku waktu itu ikut PMM 2 di Unan juga. Kesini. Jadi aku nanya-nanya nih ke dia terkait PMM di Unan tuh kayak gimana. Terus dia tuh testingnya bagus gitu. Oh jadi kayak yaudah deh Unan aja gitu. Terus Unan itu kan juga kampus terbesar kan nomor 3. Oh iya. Iya, jadi Iya. kayak Iya. pengen gitu loh. Soalnya kan kampusku Oh. Jadi kayak sebut lah ya. ya, terus pengen nyobain negeri juga kan soalnya kita juga bisa ngambil swasta Iya. gitu dari swasta ke negeri, dari negeri ke swasta gitu. Terus Mau udah deh. Kalau alasan dari aku pribadi sama sih kayak Syafa, karena ada teman yang tahun lalu PMM 2 di Unan dan aku juga tanya-tanya ke dia kayak gimana sih rasanya PMM di Unan, gimana sih vibes-nya Padang, gimana Sumatera Barat, dan testingnya juga bagus. Aku lihat story-story juga kayak, ini kayak seru banget ya kegiatan di Unan, Iya. kegiatan PMM
di Sumatera Barat khususnya gitu ya. Jadi aku pilih di UNAN. Kemudian juga alasan yang kedua karena pertimbangan pertimbangan akreditasi kampus gitu. Oh iya. Karena kan di UNAN Kampus. sendiri sudah PTNBH, kayak aku juga di UNES juga udah PTNBH, jadi kayak pengen lah ke universitas yang memang sama-sama PTNBH kayak gitu, kayak mau melihat di sana tuh seperti apa sih pembelajarannya, seperti apa sih lingkungan kampusnya kayak gitu. Dan juga karena Sumatera Barat ini apa ya, ada kan di sini suku Minang ya, suku Iya. Minang Kabau, dan itu pun aku kayak sangat tertarik untuk belajar bagaimana sih adat istiadat Minangkabau gitu, karena kan kalau di Jawa kita belajar tentang suku Jawa tuh seperti apa. Di sini aku juga ingin belajar tentang suku Minangkabau kayak gitu. Oke, karena udahnya Minangkabau, bisa berbahasa Minang nggak? Udah bisa berbahasa Minang apa belum? Belum sih, mungkin sedikit-sedikit Ya, ya. sedikit. Boleh dong kita coba, Mbak Edi. Aduh, kita coba ya. Kayaknya kalau ngerti kita ngerti ya. Cuma susah penyampaiannya. Iya. Benar. Paling kita tahu menghitung, Menghitung cie, aja. dua, gitu. Iya. Kalau nyapa orang bahasa Minang kayak gimana? Aduh, aku belum bisa lagi. Coba deh kalian nih Ya, yang kasih nanti tahu kita kita. Kita kan ikutin gitu. sharing ya. Gimana ya? Bener nggak ya? Hai, iya bahasa Indonesia juga sih. Sama Ya, aja. sama aja. Panggilannya mungkin ya sana gitu. Oh iya, misalnya kayak sana. Woi, kamu sana. Gitu. Itu apa artinya? Mau kemana? Oh iya bener, ini udah tahu apa aja bahasa Minang yang maksud aku kayak itu aku nggak expect artinya itu gitu loh. Apa ya? Nggak kayak gitu sih, coba kayak tahu beberapa kosakata, misalkan rancak bana. Oh rancangan, thank you. Boleh terakhir nih Oke. pesan dan kesannya tentang program MBKM ini apa? Iya. Terus juga pesan-kesannya ada di Universitas Andalas itu apa sih? Terserah mau siapa dulu? Ya sweet. Ayo dulu. Dengerin dulu aja. Lah, udah. Boleh. Kesannya banyak sih ya. Iya. Banyak. Apa namanya, salah satunya ya seneng gitu bisa kuliah di perguruan tinggi negeri gitu ya. Itu kayak soalnya kan cita-cita cuman nggak kesampaian. Iya. Jadi sekarang kesampaian. Terus kesannya juga seru kenal teman-teman dari luar-luar daerah gitu ya. Apalagi kayak aku nih, aku sekamar sama orang Papua, jadi aku tahu nih kebudayaan mereka kayak biasanya kalau misalkan kita makan nasi, kalau dia makan sagu, di kamar itu dia makan sagu bentuknya kotak keras, terus aku kayak dikasih kesempatan buat nyobain, jadi banyak kenal keberagaman sih. Terus kalau pesannya nih ya, pesannya untuk teman-teman di UNAN, di PMM, jangan lupain pertemanan singkat kita. Karena kita udah mau selesai kan, Iya. Januari kita udah pulang, balik ke rumah masing-masing. Terus kalau buat UNAN, semoga lebih baik lagi. Udah, itu aja kayaknya. Kalau buat adik-adik juga nih yang mau daftar, coba aja dulu, nggak usah pesimis. Pasti bisa sih gitu. Nggak ada berani mencoba, pasti hasilnya juga bagus. Udah dulu. Ya udah, Ya udah, semua aja. Oke, mungkin kalau kesan-kesan tuh banyak ya teman-teman. Baru beberapa bulan juga kayak udah benar-benar berkesan gitu. Karena seperti tagline kita kan, apa dah? bertukar Bertukar sementara. sementara, bermakna selamanya. Nah itu juga emang benar-benar kayak berkesan banget sih, karena aku pertama kali punya teman yang nonis gitu kan, kayak ya itu juga bikin kita kayak oh ternyata di agama mereka tuh kayak gini loh, oh ternyata di agama kita gini loh, kita kayak sharing gitu, walaupun ya tetap kita juga harus menghargai Tuhan mereka gitu kan. Ya gitu. Terus kayak kesannya juga aku banyak bisa bahasa-bahasa lain dari teman-teman.
Iya bener kan, kayak aku pun kayak punya roommate itu orang Jawa gitu. Jadi kayak aku sering banget nih sharing sama dia, oh Jawa ini tuh artinya ini loh, ini loh. Kadang ada beberapa kesamaan dari bahasa kita gitu. Cuma jadi lucu aja gitu kayaknya gitu. Terus kalau misalkan pesannya tuh ya apa ya, buat teman-teman sih gitu yang mau daftar gitu, kalian bener kayak teman-teman tadi bilang, cobalah dulu gitu. Jangan pesimis. Terus juga untuk teman-teman di sini, aku mohon maaf gitu apabila misalkan kita banyak kurangnya juga gitu, dan karena kita kan juga lagi proses untuk beradaptasi dengan kalian, jangan lupain kita juga karena pertemanan kita cuma singkat tapi bermakna selamanya. Benar sekali. Agak sedih ya. Iya, terharu gitu. Dari aku kesan-pesan selama di sini ya, khususnya untuk pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Andalas, kesannya banyak banget. Mulai dari pertama datang ke Sumatera, bertemu dengan orang-orang Sumatera, orang-orang dari seluruh penjuru Nusantara, dari Jawa, dari Sunda, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, bahkan Bali gitu. Itu suatu pengalaman yang sangat berharga dan salah satu pengalaman yang mungkin nggak akan aku lupakan melalui pertukaran mahasiswa merdeka. Karena yang udah aku bilang tadi, melalui program MBKM ini nggak semua mahasiswa bisa merasakan gitu. Mungkin semua bisa untuk kuliah, tapi hanya orang-orang yang punya tekad yang bisa merasakan dan bisa tergabung dalam program pertukaran mahasiswa merdeka dan program lain di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian pesannya untuk teman-teman yang mengkomunikasi UNAN, semoga teman-teman tetap solid ketika nanti kita udah nggak ada tuh, mungkin bisa lebih menjaga kayak pertemanan kita tadi udah dibahas sama Syafa sama Ara gitu. Kita di sini cuma 1 semester depan kita udah nggak ada di sini, dan makasih juga untuk teman-teman yang udah menerima kita, menyambut kita. Itu sangat berarti bagi kita di sini yang jauh dari rumah gitu ya, kita ke Sumatera gitu. Kemudian juga pesan untuk teman-teman PMM 3 Inpur Universitas Andalas, terima kasih teman-teman sudah menjadi salah satu bagian dari keluarga kedua di UNAN, khususnya bagi teman-teman yang sudah setiap hari bersama di asrama gitu. Apalagi teman-teman dari kelompok Madu Nusantara, aku kelompok 3 Salwa Laka, kemudian dari teman-teman yang sekamar, aku sekamar sama orang-orang Sunda semua, jadi aku kayak nggak ngerti bahasa mereka apa, tapi pertemanan kita tetap terjaga gitu. Jadi jangan lupakan lah, ini kita di sini udah bareng-bareng, walaupun nanti kita akan berpisah. Jaga diri teman-teman di sana. Ini sedih ya. Jadi sedih ya. Tisu mana ya? Ya, teman-teman jaga kesehatan di sana, semoga teman-teman sukses dan mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan saat kita sudah sukses nanti. Nah, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman dari PMM Ya. Yang udah meluangkan waktunya ya, yang udah kasih tips apa aja supaya bisa lolos gitu. Kita doain juga buat teman-teman yang berminat ikut PMM 4, semoga setelah nonton podcast kita bisa dapat juga sedikit cara supaya bisa mereka lolos. Oke, sukses terus ya teman-teman. Sukses juga buat kalian. Juga buat teman-teman semua. Iya, terima kasih. Oke, sekian dari podcast kami kali ini. Aku Alia, Aku Habibah. pamit undur diri. Bye. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya teman-teman. Mahasiswa Merdeka Bertukar sementara, bermakna selamanya.